Halo Kinofil. Ya boleh. Kita ulang ya. Kita ulang. Oke. 2, 3. What's up Kinofil? Yoi. Gimana? Biasanya kalau udah WhatsApp ini langsung kembali dengan Mas Fuad. Yoi, benar. Nah, kali ini ditemani saya, Fikri, sama saya Fuad. tadi sudah saya sebutkan. Benar. Dan kita akan melakukan racing. 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 Review singkat. Yoi. Pampers ya. Cip. Racing. Oke, jadi sebelum kalian nonton review ini, kita mau ngingetin sebenarnya. Disclaimer. Film ini, review ini, racing ini kali ini bakal Spoiler alert. Jadi kita mau Mewanti-wanti aja. aja. Mungkin yang belum nonton, silahkan nonton dulu baru kita lihat review ini. Oke. Gitu aja sih. Jangan lupa nonton filmnya. Oke. Kita mulai dari mana? Mau review film apa ini gitu? Nah, itu dia. Kita bakal review film The Flu 2013 dari Korea. Dari Korea. Benar. Ini film yang sering muncul di beranda Facebook sebagai berita hoax. Benar. Inilah gambaran pandemi virus corona. Waduh, virus corona. Terus biasanya cuplikan-cuplikannya itu nanti ada ayat-ayatnya bawahnya. Apakah ini konspirasi? Apa ini konspirasi? Apakah sutradaranya adalah elit global? Waduh. Tahu ceritanya? Apa setelahnya time traveler gitu? Bisa. Bisa jadi. Oke. Nah, Yoi. Langsung ke identitasnya mungkin. yoi. Yoi. Jadi film The Flu ini adalah film bergenre drama dari Korea, lebih tepatnya drama bencana, ya. Yang mengisahkan langsung ke sinopsis ya. Yang mengisahkan sebuah sebuah kota, yaitu apa kotanya? Bundang ya, sebuah kota 2 kilo dari Seoul, Korea Selatan. Nah, di situ terdapat suatu wabah yang tiba-tiba muncul, yang akhirnya menjadi endemi, bahkan disinyalir akan menjadi pandemi yang bakal keluar dari kota tersebut atau ke seluruh dunia, begitu. Jadi di sini terdapat banyak sekali beberapa poin ya. Dramanya ini gimana ya? Lebih menunjukkan sifat asli manusia ketika dihadapkan suatu bencana atau suatu kehektikan gitu. Jadi ego manusia, sifat asli manusia seperti ego dan segala macam itu di sini ditunjukkan gitu. Ini sutradaranya? Sutradaranya adalah Kim Sung Soo. Kim Sung Soo dari rumah produksi iFilm Corp dan I Love Cinema. Didistribusikan oleh CG Entertainment gitu. Film ini berdurasi 121 menit dan rilis pada tanggal 14 Agustus 2013. Gitu. 2013 benar. Dan kembali ngetren di saat ada corona. By the way, kita nge-review film ini pun kan karena memperingati ya. Anniversary Corona 1 tahun. Selamat, congratulations. Nah, jadi kita bakal nge-review film yang mirip banget. Jadi sepertinya ini template. Jadi sebenarnya corona ini template-nya itu dari The Flu. Benar. Dia gitu. download yang saya tulisan free template. Nah, kalau aku ngeliat dari film The Flu ini, dia itu mirip sama film Contagion dari Amerika, Chicago. Ya, emang pada dasarnya The Flu juga dia mengakui kalau film ini diinspirasi dari Contagion juga, yang dimana juga nyeritain flu dan gejala-gejalanya ketika si Beth akhirnya pulang, kemudian terjadi gejala-gejala flu dan akhirnya kurang dari 1 hari dia meninggal dunia dan virusnya mewabah di kotanya gitu. Jadi memang diinspirasi dari film apa tadi? Contagion dan gitu. Dan akhirnya itu di 2011 ya, dan akhirnya di 2013 diadaptasi mungkin ya oleh Kim Sung Soo sebagai filmnya ini The Flu 2013. Keren banget. Dari segi cerita aku ngerasa gimana? Seneng aja karena seneng, ya? Untuk menggambarkan bencana yang istilahnya hektik itu, kita dalam filmnya juga nggak diberi nafas oleh sutradaranya. Benar. Kayak memperlihatkan satu persatu dari setiap elemen dari si terdampak endemi atau pandemi ini tadi,
saat dihadapkan pada bencana ini, baik itu dari masyarakat biasa ataupun si pembawa ataupun sebagai orang yang profesinya itu harus berkutat pada penelitian tentang virus ini, bagaimanakah cara mengatasinya, terus bagaimana dari orang-orang politik saat memandang ada pandemi seperti ini, dan pandangan dari internasional. Jadi dimasukin juga ke ini, ke film ini. Jadi nggak cuma berkutat di Korea doang. Banyak sudut pandang yang bisa kita ambil di sini dan semuanya itu nonjol gitu. Dari per karakter yang ada di sini itu benar-benar mereka itu nggak kayak satu yang menonjol terus lainnya enggak, tapi semuanya turut ada dan menyumbangkan sifat aslinya itu tadi langsung itu. Nah, bener sih kalau dibilang film ini nggak diberi nafas. Soalnya dari Act 1 aja cuma 20 menit, kemudian yang akhirnya virus itu bener-bener tahu, terus masuk ke Act 2 yang akhirnya menimbulkan kehektikan di kotanya. Mungkin kita langsung ke alurnya ya, biar penonton juga sedikit bisa mencerna gitu. Jadi film ini dimulai dari virus ini akhirnya muncul di kota Bungdang yang sebelumnya di scene pertama emang ditunjukkan bahwa virus ini dibawa oleh beberapa kelompok yang ingin memasukkan atau menyelundupkan imigran gelap dari mana ya? Dari Vietnam sepertinya. Vietnam ya. Sepertinya dari Vietnam ya. Dari Vietnam atau dari Filipina lupa. Dari Vietnam. Nah, di satu kontainer ini yang membawa imigran gelap itu salah satu dari mereka ada yang sakit. Tapi ketika ditanya memang dibilang nggak apa-apa gitu. Dan akhirnya 9 hari berlalu masuk ke kota Bungdang dan ketika dibuka memang sudah mayat semua ya, terkapar. Sudah mayat semua dan satu di antara mereka namanya Monsai itu masih hidup, yang bisa dibilang dia pembawa antibodi karena 9 hari di kontainer tersebut dia masih selamat. Nah, tapi si Monsai ini yang akhirnya menularkan ke dua kakak beradik yang membuka sebagai distribusi orang yang ada di Korea sebagai imigran gelap tadi, yang akhirnya mengenai siapa lupa namanya, mengenai si penjemput kontainer. Ya, penjemput kontainer tadi. Adiknya sih, lebih ke adiknya. Yang akhirnya kena dan langsung mengeluarkan gejala-gejala kurang dari 1 hari. Nah, dan virus ini dinamai H5N1 atau virus flu burung yang dalam 36 jam bisa langsung mematikan, bisa langsung membunuh orang gitu. Nah, terus setelah di situ akhirnya virus ini menyebar karena si Adi ini akhirnya membawa si Monsai tadi ya kan, kemudian akhirnya menyebar karena dia ke apotek dan bersin-bersin, terus kemudian menjalar ke semuanya sampai ke anak-anak, dia bersin di depan anak-anak, bersin di depan dokter, bersin di depan supir bis dan segala macam, yang akhirnya menyebar ke semua sektor yang ada di Bungdang gitu. Dan akhirnya kurang dari 48 jam itu kota Bungdang sudah chaos darurat. Di sisi lain di situ terdapat, kita lihat tokoh utamanya ya kan, si siapa? Tokoh utama Jigo sama Inhe. Nah, Inhe ini adalah mama muda ya, yang punya anak bernama Mirai, seorang anak TK ya kan. Nah, di sini si Jigo adalah seorang regu penyelamat seperti pemadam kebakaran kayak gitu ya, regu penyelamat. BNPB, Basarnas. Dan si siapa? Latar belakang si Inhe ini adalah seorang dokter. Nah, di sini keadaannya dilihatkan di sisi lain dari kejadian yang tadi yang akan muncul konfliknya, di mana Jigo ini akhirnya bertemu dengan Inhe di suatu kejadian yang dimana Inhe kecelakaan mobil dan masuk galian. Biasalah saat Anda membiarkan mama menyetir, itu adalah konflik yang sering terjadi. Dan jadi bridging. Nah, akhirnya bertemu, kemudian Mirai ini emang karena nggak punya bapak ya, jadi dia berkeliaran dengan HP-nya kayak gitu. Yang kemudian bertemu dengan Monsai. Monsai ini satu orang yang selamat dari kontainer tersebut dan akhirnya kabur dari 2 orang tadi, yang akhirnya satunya terjangkit tadi.
Kemudian si Jigo dan Inhe ini tadi bertemu, dan Jigo tetap dengan pelayanannya. Inhe ternyata mendeteksi bahwa terdapat ada virus di situ, dan orang yang menyelidiki virus tersebut itu adalah Inhe ini tadi, yang akhirnya membuat vaksin dari virus H5N1 ini tadi gitu. Nah, pergolakan terjadi nggak hanya di dokter, cuma akhirnya naik ke tingkat politisi, di mana di situ terdapat ditunjukkan ada scene wali kota ya kan, wali kotanya Bungdang, kemudian yang PM, yang akhirnya cekcok dengan kepala kesehatan lah di situ lah, iya. Profesor dokter di situ, yang si profesor ini ngotot Bungdang harus di lockdown karena ketika virus ini sampai ke Seoul akan menjadi pandemi, karena Seoul kita tahu sendiri adalah kota yang bisa dibilang pusatnya dari Korea Selatan. Iya benar. Nah, harus melockdown, cuma si wali kotanya nggak setuju karena ya apa bisa kamu menjamin semua yang ada di situ, ya seperti pergolakan lockdown yang kita rasakan beberapa bulan ke belakang gitu. Nah, akhirnya nggak sampai di situ, virus semakin merajalela ya kan, rumah sakit semakin membludak dan bahkan terlantarkan karena dalam 36 jam bisa gejalanya yaitu tiba-tiba sesak nafas, keluar darah, bercak-bercak merah dan segala macam, kayak jadi zombie gitu, tidak terkontrol, yang akhirnya meninggal ketika muntah darah itu meninggal gitu. Terus dari mana? Terus wabah ini semakin menjadi ya kan, ketika tokoh utama dua tokoh utama dan anaknya ini tadi berpisah karena sama-sama hektik. Yang satunya mengurusi kesehatan ya, ternyata ketemu ada satu orang yang selamat dan itu sedang dicari karena dia punya antibodinya, dan akhirnya akan dikembangkan vaksinnya oleh Inhe. Kemudian si Jigonya ini juga panik juga karena keadaan kota yang semakin tidak terkontrol karena semakin ada ya tiba-tiba orang naik mobil terus tabrakan dan segala macam karena virus ini dan lain-lain, semakin parah lah. Kemudian si anaknya ini yang ketemu Monsai ternyata sesempit itu dunia gitu. Nah, terus setelah virus ini semakin mewabah, akhirnya ke tingkat nasional ketika memang presiden akhirnya turun tangan, bahkan nggak hanya presiden sebagai apa? Presiden sebagai kepala negara yang perdana menteri melindungi pemerintahan rakyat ya. Kemudian ada perdana menteri, kemudian ada pihak dari WHO, namanya lupa siapa itu, Schneider, untuk menjaga gimana mengontrol virus ini supaya semua aman gitu. Terus akhirnya tindakan yang dilakukan oleh pemerintah di situ itu akhirnya memblokade semua jalan, atau alias yang kita bisa tahu itu lockdown, menutup semua jalan masuk dan keluar dari kota Bungdang supaya tidak keluar, dan itu justru malah menambah kepanikan karena sampai saat itu baru dikasih tahu ya Mas, ini terjadi apa itu nggak dikasih tahu karena takutnya senjata bumerang gitu, karena dengan dikasih tahu ternyata ada apa juga menjadi kepanikan warga sendiri. Nah, yang dipengen dari kepala negara pun juga pengen ketenangan masyarakat. Diulurnya informasi kan juga supaya cepat menemukan solusinya seperti vaksin itu tadi, supaya menenangkan masyarakat, tapi sampai 48 jam pun tidak ditemukan gitu loh, tidak ditemukan, yang akhirnya menunjukkan kepanikan ya, seperti penjaraan di Swalayan dan segala macam di situ gitu. Nah, di situ ternyata akhirnya si Mirei ketemu dengan Jigo yang akhirnya dibawa, tapi ternyata Mirei ini memang sudah terinfeksi dari Monsai ini tadi, tapi karena memang imun anak bisa dibilang masih bagus ya,
Malahan. rendah ya, rendah, yaitu dia akhirnya terjangkit begitu. Nah, ketika memang sudah di kondisi yang darurat, akhirnya di screening antara positif, negatif dan segala macam, dan di karantina, di camp semua rumah ini digeledahi, dikosongkan, dimasukkan ke salah satu wilayah gitu, dan di positif negatif kan gitulah, dan semua harus lepas baju gitu, apakah ada pertanda gitu. Nah, di situ sifat lagi-lagi sifat asli manusia muncul ya, di mana Inhe sebagai orang yang meneliti akan vaksin ini tadi, yang tahu gimana dampaknya, anaknya sendiri itu kena virusnya gitu. Nah, sebagai seorang dokter patutnya ya menyerahkan. Cuma sebagai seorang ibu juga tidak mau anaknya ini diurusi orang lain, juga pengen dia sendiri gitu. Lah, egonya itu di situ. Banyak sih yang terjadi di situ. Akhirnya ya itu dibawa di karantina, positif, negatif dan lain-lain, sampai akhirnya juga terdapat satu karakter yang bisa dibilang antagonis dari siapa deh, ketua operasi militer ya itu. Dia itu pokok intinya dia juga terinfeksi tapi ingin sembuh sendiri tanpa memudahkan orang lain, sehingga menghalalkan segala cara gitu, dan akhirnya menambah kekacauan di kota tersebut. Karena gimana? Ternyata akhirnya Mirei ini itu bertemu dengan Monsai dan Monsai ini akhirnya ditemukan oleh Inhe, kemudian dibikin antibodinya secepat mungkin, kemudian darahnya ini dimasukkan ke Mirei, yang akhirnya Mirei adalah orang pertama yang divaksin yang dimasukkan ini tadi, dan belum tahu gejalanya seperti apa, tapi Mirei ini diculik gitu. Dan akhirnya setelah tahu, akhirnya Mirei ini bisa dibilang berhasil lah, dari 80 sampai 90% vaksinnya ini berhasil dan menurunkan demam dan lain-lain itu tadi. Tapi nggak sampai di situ, pergolakan di Bundang ini semakin menjadi, yang akhirnya si WHO dan Perdana Menteri ini memutuskan untuk menghancurkan kota Bundang karena sudah chaos. Daripada mengorbankan seluruh dunia, mending menghancurkan kota tersebut. Tapi lagi-lagi kuasa dari seorang presiden yang menjaga rakyatnya tidak tega dan tetap mengulur waktu apakah vaksinnya akan ada gitu. Nah, sedangkan si ini kolot ya, jadi di ring 1 udah cekcok ya. Apakah ini dihancurkan dengan rudal kan dari Amerika untuk menghancurkan semuanya agar tidak tersisa, apakah seperti itu, apakah ditunggu dulu. Nah, di situ akhirnya klimaksnya itu tadi sih, akhirnya ternyata vaksinnya ketemu di tubuh Mirei, di mana dia juga membawa antibodi itu tadi, yang akhirnya bisa diteliti, dan ternyata suara Mirei ini terdengar sampai ke ring 1, di mana dia itu membawa antibodi itu tadi, dan akhirnya bisa diteliti. Klimaksnya di situ sih. Mungkin lebih jelasnya mungkin kalian bisa nonton sendiri gitu. Happy ending lah intinya. Walaupun banyak yang mati akhirnya. Gitu. Terus alurnya mungkin seperti itu ya. Gimana? Langsung dari sesuatu yang keren ya dari film ini, dari Mas Fuad ada. Sesuatu yang keren apa ya? Bisa dibilang ya kalau dari penulisannya mungkin cukup membawa emosi sih. Cukup membawa emosi, di mana dari awal seperti tadi, ketika sudah dikasih tahu pengenalan karakternya seperti Jigo, Inhe, Mirei, dua kakak beradik ini tadi, Monsai dan lain-lain, itu cukup kemudian langsung dihadapkan masalah yang terjadi, dan kemudian langsung blam sampai hancurnya kota dan lain-lain. Ini cukup membawa emosi sih, apalagi ketika kita melihatnya di tahun sekarang ya, di mana cukup relate, di mana kita tahu gejalanya seperti itu, apakah seperti ini gitu ya, itu cukup relate sih, dan cukup membawa emosi gregetan gitu antara ibu dan anak, antara
pasangan dan segala macam itu semua terjadi. Jadi cukup menguras emosi sih menurut saya. Bagus sih menurut saya. Penulisannya bagus gitu. Terus Kalau aku tuh menyoroti pas bagian kerennya itu artnya sih, kayak artnya ya. pas dia si Jigo ini tadi ini tadi ternyata masuk ke dalam camp yang paling dalam banget, dan ternyata endingnya itu ada di suatu stadion di mana di sana itu ada banyak bungkusan orang-orang yang sekarat karena infeksi itu tadi. Oh, masih hidup ya. Dan dibungkus plastik. Dan itu satu stadion banyak banget. Dan kerennya kenapa? Karena menurutku itu praktikal ya, maksudnya praktikal, bukan CG. Dan ya itu harus mengumpulkan sebegitu banyak kantong itu. Nanti kayak orang-orang di sana itu dikayain tempat sampah gitu, TPUB. Jadi kan ada gitu ya. Ada crane, terus yang biasanya kalau dia ngambil sampah tapi itu ngambil mayat kemudian dibakar terus semua. Dijatuhkan kayak ya udah itu masih meskipun dia sekarat ataupun udah tewas ya udah dijatuhin dari atas crane terus dibakar. Keren sih artnya itu. Kayak effortnya lumayan sih, bagus. Gitu. Itu keren ya, bagian nggak kerennya. Kalau itu kayaknya praktikal. Bagian nggak kerennya ya di CG-nya ya. CG-nya. Itu kayak nggak tahu ya, di tahun segitu bisa dibilang ya sinetron anjing. Ya gitulah. Gimana ya? Kayak ledakan ketika nabrak pom dan segala macam, kayak boom, kayak yes apa kayak free template di YouTube. Iya. Bahkan ada kritik ya dari top kritik di Rotten Tomato juga mengkritik tentang ya komposisi CG-nya ini poor banget gitu. Yes. Kasihan emang. Kasihan nih kayak. Dan di sekelas di tahun 2004 Narnia aja udah CG-nya kayak gitu. Narnia sudah bagus ya. Ini di 2013. Ya, sayang aja sih, sayang. Enggak hanya di CG juga, tapi kalau aku mengamati di pengambilan gambar ya. Dari pengambilan gambar juga entah ya, aku nggak serasa kurang menikmati film ini. Ya. Kurang menikmati film ini karena kayak nggak tahu ya, kayak nggak ada yang spesial gitu. Dalam artian juga entah ya apakah film ini karena banyak floating dan lain-lain ya akhirnya gimana. Tapi menurutku ya banyak kaidah-kaidah yang dilewatkan kayak rule of third dan lain-lain itu kayak asal aja gitu kan, banyak yang dan banyak cut sih. Seharusnya mau menunjukkan lebih kayak kan ya mungkin dibikin long take atau gimana gitu, lebih masuk lagi. Tapi kayak seakan filmnya hancur, filmnya apa hektik dan lain-lain, wis pengambilan gambarnya hektik gitu, kayak kayak gitu doang, nggak ada yang bisa aku itu lagi. Jadi apa sih ya, kurang aja gitu. Sayang aja sih, nggak tahu sih, kita nggak bisa menstereotip apakah film Korea seperti itu, tapi memang emang di The Flu ini ya bisa dibilang rate-nya di pengambilan gambar 4 lah, 5 gitu. Itu sih dari pengambilan gambar sih gitu. Gimana? Aku ingin ini sih menyoroti dari pembentukan developing karakter ya. Jadi kayak di awal itu kayak semua ini di sini dipukul rata. Jadi kayak biasanya ada kan sistem penokohan ataupun alur yang kayak misal dari habis introducing nanti dia masuk ke road to hero. Road to hero-nya nanti down dulu baru lama-lama ke up, tapi ini enggak, dia dibikin rata gitu. Enggak ada down, enggak ada up, ya udah semuanya berjalan sesuai tanggung jawab sosial dan ego masing-masing. Nah, itu tadi. Yang ditonjolkan di situ ya sebenarnya. Ego dan tanggung jawab sosial. Misalkan ego Anda sebagai ibu, tapi tanggung jawab sosial Anda sebagai dokter. Nah, itu kayak dilema. Nah, di sini hampir semua karakter dihadapkan dengan dua hal ini sih. Ya itu sih yang menarik dalam film ini kayak gitu. Terus mungkin cukup ya. Masuk ke rate aja, rate dari rate ya. Yuk. Rate. Mungkin langsung ke rate aja. Kalau dari aku sih 6 sih dari 10. 6 dari 10. Kalau dari aku 6,8 ya. Sebenarnya kayak semuanya udah bagus, penokohan sama artnya bagus, tapi pengambilan gambar agak sedikit sama CG. Ya. Mungkin harus cari tim lagi ya kan. Memang film ini kan ramenya ya gara-gara relate aja sama kondisi sekarang. Mungkin kalaupun nggak ada pandemi kayak gini ya film ini nggak up lagi sih. Film-film kayak gini pandemik dan segala macam, The Flu, Contagion akhirnya up lagi karena ya itu tadi, karena kondisi yang mirip kayak gitu.
Mungkin itu saja sih dari kita, ya kan? Dari aku. Racing kali ini spesial ya. anniversary Corona. Ya. Mungkin itu saja dari aku, Fuad sama Fikri. Mungkin udah cukup. Udah. Bye. Hai. Hey.